peran Juklak dan juga Juknis dari pemerintah pusat tetapi Yang juga pertama pemerintah Tuhan, hari ini kami berempat dari masing-masing kabupaten, Pegap, Raja Ampat, dan Manokwari Selatan, Manokwari, kami boleh dilantik oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Dan hari itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tuhan yang pertama, yang kedua kepada masyarakat semua yang ada di daerah kami masing-masing, terutama yang ada di Kabupaten Tunggul Arfak yang mana sudah memilih kami, dan kami boleh dilantik hari ini. Dan kami punya PR besar untuk menanti kami di dalam visi dan misi kami untuk membangun daerah kami masing-masing, secara khusus di Kabupaten Tunggul Arfak. Visi dan misi yang tertuang dalam garis perjuangan yang ada, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga pelayanan dasar yang lain. Dan kita punya potensi yang ada di wilayah, kita akan membangun selesai sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Bapak menjadi prioritas. Pertama, sarana prasarana pendukung, tentu infrastruktur, jalan, jembatan, terus infrastruktur yang lain, bagaimana objek-objek wisata yang ada kita bisa membangun, umpama jalan ya yang selama ini diketahui oleh publik itu dana, padahal ada potensi objek wisata yang lain yang masih tersembunyi yang belum terangkat. Umpama keluar dari danau itu ada air terjunnya, jadi kita harus membangun jalan menuju ke sana. Ada air terpanjang yang ada di distrik Bidohu. Nah, terus tempat objek-objek wisata yang lain. Ya, jadi bicara wisata berarti harus kita bicara sarana prasarana pendukung supaya tujuan wisata itu, objek wisata itu orang boleh datang dan semua sarana prasarana. Kita juga harus siapkan tempat tinggal, homestay yang ada juga harus kita siapkan. Ya, selama ini tidak ada. Nah, itu yang ke depan harus kita membangun itu. Terus kita punya sekolah-sekolah di Pegap juga masih banyak yang darurat. Ya, periode pertama belum cukup untuk kita membangun, terutama sekolah-sekolah yang masih darurat di distrik kampung ini yang kita harus membangun secara fisik. Terus SDM yang ada, sarana prasarana pendidikan kita harus siapkan. Yang kedua untuk kesehatan juga ya syukur karena tahun 2020 ya jabatan terakhir kita sudah punya rumah sakit pertama. Operasionalnya akan berjalan di tahun 2021 ini. Alat kesehatan sudah ada, tinggal SDM yang dibutuhkan, tenaga dokter, baik dokter spesialis maupun dokter umum, dan juga petugas-petugas medis yang lain yang dibutuhkan. Ya. Nah, jadi itu, terus kita juga punya puskesmas yang ada, juga sarana prasarana juga masih kurang. Pustu Polinder, ya itu kita akan membangun ke depan. Terus sekolah-sekolah yang belum di kampung-kampung tadi juga nanti kita akan membangun untuk periode yang kedua ini. Terus sarana prasarana tadi, ya jalan menghubungkan ya Provinsi Papua Barat dan Tunggul Arfak dan juga Manokwari Selatan juga ya kita bersyukur karena dari pusat juga balai ada membantu dan juga dari provinsi juga ada membantu. Ya, jalan utama pasti dikeroyok oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami punya tanggung jawab membangun jalan ke distrik dan juga kampung yang lain yang belum terjangkau. Ya, karena ada beberapa kampung yang masih terisolir sampai dengan hari ini masih jalan kaki, pikul bahan, bangunan ke kampung-kampung. Ada beberapa kampung yang harus kita, periode kedua kita prioritas untuk harus jalan tembus ke beberapa kampung yang masih terisolir. Kalau distrik semua jalan tembus, kampung saja yang ada beberapa yang jalan belum tembus. Ini periode kedua ini kita prioritaskan untuk jalan harus tembus ke kampung yang belum tembus jalannya, supaya akses pembangunan yang lain bisa masuk, karena akses utama itu jalan itu. Terus ada kita punya potensi tadi ya, wisata dan juga pertanian. Pertanian ini memang ada hortikultura, sayuran dataran tinggi yang kita harus genjot lagi, dan juga ada pengembangan kopi Pegap juga ke depan. Kita akan ya, mendampingi masyarakat untuk harus bercocok ya, menanam kopi Pegap, karena kopi Pegap juga sudah diakui oleh Indonesia dan juga semua pencinta kopi. Terima kasih. Selesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ya, karena selama 5 tahun kepemimpinan yang mengganggu stabilitas, keamanan, dan juga mengganggu roda pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian masyarakat, yaitu Palang Memalang. Sarana prasarana umum dirusak di Palang dalam jangka waktu yang lama, akhirnya nanti menghambat pembangunan di Kabupaten Tunggul Arfak, pemerintahan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Jadi
minggu depan ini kami jalankan tugas, kami akan gelar tikar adat untuk kita bicara untuk jaminan kenyamanan dan keamanan, jaminan Kamtipmas untuk pemerintahan PGAP ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita duduk sama-sama dengan semua tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan juga semua stakeholder yang lain, termasuk TNI, Polri, masyarakat, dan juga tokoh-tokohnya kita harus libatkan untuk harus mendukung pemerintahan yang ada. Ya, jangan sedikit-sedikit jalan dipalang dalam jangka waktu yang lama. Sedikit-sedikit ya, sarana prasarana pemerintahannya dibakar, dipalang, ya, jalan, terus rumah-rumah, kantor, semua dipalang. Nah, ini yang nanti kita akan duduk sama-sama dengan semua masyarakat di 10 distrik 160 kampung, terutama ya, ada dewan adat, ada kepala suku, ada LMA, ya, ada majelis daerah atau MD, tokoh agama, ada juga ya tokoh-tokoh yang ada kita undang untuk kita akan duduk bicara untuk masalah Kamtipmas di Kabupaten Pegunungan Arfa, karena itu sangat mengganggu sekali dengan pembangunan. Ya, kita membangun harus daerah kita aman dulu, nyaman dulu. Ya, jaminan keamanan harus dijamin dulu baru bisa. Ya, terima kasih. Coba kalau untuk Pak Mapolres dan juga Mbak Kodim. Ya, Kodim pembangunan sudah mulai. Ya, pembangunan sudah mulai, mes-mes sudah dibangun. Nah, Kapolres ini yang belum, jadi kita berharap ya tanggung jawab kita pemerintah kabupaten, kita hibahkan tanah saja, baik kepada untuk Makodim maupun Mapolres. siap ya dari Jadi itu sudah siap, itu kita sudah siap, lahannya kita sudah siap, nanti kita akan hibahkan. Dan tinggal pembangunannya ya, ini dari satuan masing-masing, ya baik Polres maupun Kodim ini kita berharap langsung dari markas besar masing-masing, baik Mabes TNI maupun Mabes Polri untuk bisa segera membangun. Karena kita kabupaten tidak punya anggaran yang besar untuk membangun itu. Untuk itu kita harapkan ya kepada masing-masing satuan, terutama ya dari Mabes TNI maupun Mabes Polri untuk bisa memperjuangkan ya untuk ke Mapolres PGAP dan juga Makodim untuk PGAP. Itu yang kita harap ke depan. Ilegal sudah, penambang ilegal sudah masuk. Masuk ke semua kampung. Cuma di PGAP ini semua kampung ada potensi emas. Nah, memang kita sudah batasi secara hukum formal yang ada, tapi masyarakat ini juga bilang ini kami punya tanah, ini kami punya tanah ada, ini kami punya hak. Kami yang kasih makan sapi istri anak-anak, kami yang bangun rumah, kami yang kasih sekolah sapi anak, kami yang kasih uang sama saya. Akhirnya membuat sampai kita juga kewalan karena karakter kita masyarakat suku ini seperti itu. Akhirnya kita juga tidak bisa membatasi itu. Tapi ke depan kita juga ada berjuang melalui kajian yang mendalam. Supaya selesai kajian ini kita bisa membuat rekomendasi kepada ya, provinsi. Ya. Kalau memang itu secara ya kelola oleh masyarakat, oke, bisa provinsi bisa ambil alih untuk bisa ya keluarkan perdasi atau perdasus untuk mengatur kita punya potensi emas yang ada. Karena itu ada di antara Manokwari dan juga PGAP. Jadi bisa provinsi bisa ambil alih. Karena itu memang kewenangannya di provinsi. Kalau secara besar-besaran ya berarti harus kita ke pusat, ke Kementerian SDM. Tapi kita berharap ya kita cukup bentuk-bentuk koperasi. Selesai itu kalau memang sudah kajian secara mendalam terkait dengan hutan lindung, ya, cagar alam, terus dampak lingkungan yang akan terjadi, dan juga potensi kualitas persebaran masa di mana, bagaimana ada ke depan itu untuk kita bukan untuk mengembangkan itu, ya berarti kita rekomendasikan karena kewenangan ada di tingkat provinsi. Ya. Baik. Kasus COVID-19, tapi kita harus berusaha. Ya saya juga sudah bergabung dengan Nakes di PGAP, kami juga sudah vaksinasi tahap pertama sudah. Saya nanti tanggal 4 lagi nanti yang tahap kedua. Jadi kita sudah memulai ya dengan Nakes dan saya juga sudah bergabung dengan tenaga Nakes dan sudah vaksin. Ya, vaksin yang pertama, vaksinasi saya yang pertama. Nanti saya berharap yang kedua selesai ya nanti pihak-pihak yang lain lagi ya semua mulai dari para PNS dan juga TNI Polri dan juga para pejabat yang lain. Nah di situ ya kita berharap masyarakat juga nanti kita tinggal ya kasih sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa ikut untuk ikut vaksinasi ini supaya bisa mencegah itu semua. Walaupun kita masih hijau tapi itu wajib
hukumnya untuk kita sama-sama dalam yang baik dari pejabat sampai ke masyarakat. Kita semua harus ikut, termasuk semua insan pers ya, kita semua harus. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya secara pribadi dan keluarga bersyukur atas berkat Tuhan yang dimana Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Bupati Raja Ampat kedua. Dan juga saya berterima kasih kepada masyarakat Raja Ampat yang juga mempercayakan saya dan mendukung saya hingga saya menjadi Bupati Raja Ampat. Tentunya sebagai tanggung jawab dan amanat serta apa yang menjadi tugas-tugas kami akan mengevaluasi apa yang perlu kami perbaiki, apa yang perlu kami pertahankan, tetap kami pertahankan, dan apa yang perlu kami rubah dalam pengertian bahwa kami tinggalkan. Kemenangan ataupun pelantikan ini semoga dengan kuasa Tuhan juga menjadi berkat untuk negeri, masyarakat Kabupaten Raja Ampat ke depan. Waktu 100 hari ke depan kita akan melakukan evaluasi dari semua sektor maupun semua lini, apa saja yang telah kami lakukan dan apa yang nantinya kami perbuatkan ke depan. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya minta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, stakeholder, seluruh para tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat untuk mempercayakan kami untuk kami bisa merefleksi apa yang menjadi program-program nyata untuk 5 tahun ke depan. Prioritas untuk setelah dilantik ini yang pertama adalah menindaklanjuti visi-misi di mana janji politik yang sudah kami sampaikan kepada publik, dalam hal ini masyarakat yang ada. Yang pertama pemekaran kampung yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan akan kami tindak lanjuti. Ada beberapa dokumen yang belum diselesaikan oleh calon-calon kampung yang nanti akan dilengkapi untuk diberikan kepada Kepala Biro Pemerintahan untuk akan ditindaklanjuti ke pusat. Jadi dari pusat sudah oke, tinggal nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, dalam hal ini kantor Bupati Manokwari Selatan. Terus ada beberapa infrastruktur seperti listrik dan jalan, dan juga sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ini sesuai dengan visi misi yang sudah kami paparkan, kami tawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih kami. Otomatis ini yang menjadi program prioritas untuk kami akan tuntaskan, seperti itu. Jadi terkait dengan saat ini COVID-19 di Kabupaten Manokwari Selatan, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Pak Sekda sendiri, beliau saya berikan tugas sebagai Ketua COVID, dan pada saat ini kami akan terus mengikuti arahan petunjuk daripada gugus COVID dari pusat, tetapi juga dari pemerintah pusat, dan di Manokwari Selatan kami akan terus lakukan itu. Puji Tuhan kemarin di dalam penertiban dan ini kami secara nasional mendapat urutan ke-7 untuk penertiban terkait dengan penggunaan APD dan lain sebagainya. Dan ini akan kami genjot terus. Kami rencana mungkin ada beberapa hal ke depan, beberapa waktu ke depan setelah dilantik ini akan kita melakukan pemalangan di antara Masabui dengan Bintuni, sehingga untuk mencegah merambah atau menambah meningkatnya COVID di Manokwari Selatan, seperti itu. Akan dilaksanakan pelantikan Dekra Nasdem Kabupaten. Tentu bersama-sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat, kita memutus rantai pandemi COVID-19. Jadi saya kira pandemi COVID-19 ini menjadi momok bagi seluruh rakyat, tetapi juga bangsa dan negara. Dan saya kira ini harus kita berantas, kita atasi, supaya masyarakat bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasanya, normal kembali, aktivitas-aktivitas ekonomi tetapi juga kehidupan sosial masyarakat bisa berlangsung normal kembali. Kemudian yang kedua tentu kita ingin melaksanakan
konsolidasi pemerintahan ya, konsolidasi pemerintahan di Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini kita akan melakukan evaluasi baik secara politik tetapi juga pemerintahan terhadap kinerja aparatur pemerintahan yang ada, karena masa jabatan kita hanya 3,5 tahun dan kita ingin berlari cepat dengan beberapa program-program unggulan daerah termasuk pembangunan ikon kota yang kita berharap citra Manokwari sebagai ibu kota provinsi bisa dapat kita perbaiki. Karena itu ini tidak bisa kita kerja dengan aparatur sipil negara yang lemah. Kita ingin aparatur kita kuat dan bisa bekerja cepat, dan pelayanan kepada masyarakat bisa kita tingkatkan, tetapi juga citra kota ini sebagai ibu kota provinsi dan pusat peradaban di tanah Papua bisa dapat kita wujudkan. Kemudian tentu terkait dengan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat, saya kira ini menjadi prioritas bagi kita, termasuk pelayanan dasar pendidikan dan juga kesehatan, dan juga bagaimana kita memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manokwari. Kita ingin Manokwari khususnya masyarakatnya hidup mandiri dan bisa menghasilkan sesuatu bagi diri mereka sendiri. Negara demokrasi kita, saya kira keterbukaan informasi publik terus kita dorong, termasuk juga keterbukaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga pengelolaan pemerintahan dalam aspek yang lain. Kita ingin masyarakat harus mengetahui perkembangan pemerintahan dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan kita berharap apapun yang dikerjakan oleh pemerintah harus diketahui dan diikuti oleh masyarakat. Karena saya kira dengan masyarakat mengetahui banyak, maka persepsi masyarakat pun akan bertumbuh secara positif terhadap pemerintahan yang ada. Kadang ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi karena keterbukaan informasi publik itu tidak dilakukan, lalu kemudian persepsi masyarakat mengatakan bahwa pemerintah belum mengerjakan banyak hal bagi pemerintah. Nah, karena itu kita berharap bahwa media-media kita termasuk pers dan wartawan-wartawan kita juga kita beri tempat yang selayaknya bagi mereka. Mereka menjadi mitra strategis pemerintah yang kemudian menjadi corong pemerintah untuk bisa menyampaikan informasi dua arah, dari rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah kepada masyarakat. Ada Juklak dan juga Juknis dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah provinsi. Karena itu pemerintah kabupaten tetap mengalokasikan dana otonomi khusus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Yang jelas untuk pendidikan kesehatan tetap terapkan. Ya, yang jelas pendidikan, kesehatan, dan juga afirmasi bagi OAP dan juga ekonomi kerakyatan itu menjadi prioritas dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Kabupaten Manokwari.